إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian, kita bertemu kembali di majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan Kitabul Buyu' dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, ya. Kita pertemuan terakhir yaitu membahas tentang, masih berbicara tentang apa? Tentang jual beli yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan, ya. Dan mengerucut kepada pembahasan tentang jual beli apa? Kredit, ya, yang telah kita bahas dulu tentang manahan syari' fil buyu', yaitu apa yang dilarang dalam jual beli, bai'ul gharar, jual beli yang di dalamnya ada penipuan, gharar. Kemudian yang kedua, bai'u ma laysa indah, jual beli apa yang bukan menjadi miliknya. Kemudian bai'ul mabi' qabla qabdihi, menjual barang yang dijual sebelum dia menggenggamnya atau menerimanya. Kemudian al-bai'u ala bai'i akhihi, menjual barang dagangan di atas jualan saudaranya. Ini menawar, ya, menawar dagangan di atas tawaran saudaranya. Kemudian bai'u al-'inah, jual beli inah, ini pun sudah kita bahas. Kemudian yang keenam yaitu bai'ul ajal bi ziyadatin fi tsaman, jual beli kredit yang menurut mu'allif di sini beliau termasuk yang tidak membolehkan. Namun kemudian kita bahas secara rinci tentang masalah jual beli kredit. Telah kita bahas tentang definisinya, lalu kita bahas tentang perbedaan jual beli kredit dengan jual beli yang lainnya. Ada istilahnya bai'ul ajil, bai'ul ajil, ada istilahnya bai'ul ainah, ada istilah bai'ut tawarruq, ada bai'ul murabahah. Masing-masing sudah kita jelaskan. Lalu kemudian kita bahas tentang hukum jual beli kredit yang kesimpulannya adalah mubah, boleh. Namun kemudian ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kemudian kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan daripada jual beli kredit. Lalu kita bahas tentang syarat-syarat daripada jual beli kredit. Itu ada dua kriteria syarat, yaitu syarat yang berkaitan dengan iwad, ya, penggantiannya, dan syarat yang berkaitan dengan ajal, yakni batas waktunya, ya. Telah kita bahas sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala syarat-syarat yang berkaitan dengan iwad. Syarat yang pertama, tidak adanya riba pada nominal dan barang yang diperjualbelikan. Jadi tidak ada riba padanya. Itu, ya, betul, ya, sudah kita bahas, ya. Kemudian syarat yang kedua yaitu penjual harus benar-benar memiliki barang tersebut. Jadi barangnya memang benar-benar milik sang penjual. Yang pertama, tidak ada riba. Yang kedua, barang harus benar-benar milik penjual. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga, tidak boleh ada tambahan pada utang yang telah ditetapkan kepada pembeli. Itu diantaranya tidak boleh ada denda. Tidak
boleh ada denda, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Karena itu adalah apa? Hutang, pada dasarnya adalah hutang, ya. Maka hutang ya tidak boleh ada tambahan daripada hutang tersebut. Tatkala jatuh tempo waktunya nyicil ternyata tidak bisa nyicil, tidak boleh ada apa? Denda, ya. Tidak boleh ada denda. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Karena tidak boleh dia mengambil kemanfaatan daripada hutang. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan keuntungan maka itu hukumnya apa? Riba, ya. Demikian juga dalam lafaz yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qardin jarra manfaatan. Nabi melarang dari hutang piutang yang mengalir padanya kemanfaatan. Juga dalam hadis yang lainnya, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang yang mendatangkan keuntungan maka ia termasuk di antara bagian dari riba, ya. Taib jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Itu yang telah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk dalam syarat yang keempat, ya. Betul, dilihat catatannya. Syarat yang keempat, jamaah sekalian rahimani rahmakumullah, barang harus diserahkan di awal, tidak boleh diserahkan di belakang. Duit nyicil, barangnya durung diterima, nah, ini tidak boleh, ya. Uangnya nyicil, barang belum diterima, ini tidak boleh. Tapi barang diterima dulu, uangnya nyicil, ya, itu yang boleh, ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kenapa? Karena akad itu adalah hak. Tatkala sudah terjadi akad, maka itu adalah hak milik, sudah jadi milik orang yang kredit, itu sudah miliknya. Ya, tatkala sudah menjadi miliknya, ya sudah itu miliknya. Kemudian yang berlaku berikutnya adalah hutang. Hutang apa? Uangnya, kan, ya. Maka di sana tidak berhak bagi penjual itu kemudian menahan apa jenenge barang tersebut, apalagi sampai kemudian mengambilnya. Tidak bisa nyicil kemudian dia bahkan disita misalkan, ya tidak berhak. Kenapa? Itu bukan miliknya. Haknya apa? Haknya hanyalah utang tadi, itu uang. Kalau barang sudah menjadi milik siapa? Pembeli. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullah, dan miliknya menjadi harta miliknya itu dengan akad yang sah, ya. Cuman kemudian dia punya hutang, ya. Jadi kewajiban dia adalah melunasi hutangnya, ya. Dan kewajiban pembeli adalah mengambil uangnya, tidak boleh mengambil apa-apa barangnya, karena barang sudah berpindah hak, bukan menjadi miliknya, jadi menjadi milik siapa? Pembelinya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tab yang berikutnya ya ini syarat keempat, barang harus diserahkan di awal. Di antara syarat dalam jual beli kredit yaitu barang harus diserahkan di awal dan bukan diberikan di akhir, ya. Harus di awal, tidak boleh di akhir. Ini termasuk syarat yang sangat penting, karena jika barang diserahkan di akhir, hal ini termasuk dalam jual beli hutang dengan hutang. Nanti akan ada pembahasan berikutnya, ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, dalam jual beli yang dilarang seterusnya. Kalau kredit ini kan masuk dalam poin yang ke-6, nanti ada poin ke-7 dan seterusnya, ya. Kita masih bicara tentang kredit ini, ya. Dan syarat ini ya harus ada begitu, ya. Karena kalau barang di belakang berarti dia apa? Jual apa, beli utang dengan utang. Dia utang apa namanya, uang, sementara penjual utang barang, ya. Jadi dia utang dengan utang. Tidak ada yang kontan di sana, berarti yang sini nyicil, yang sini menahan, berarti tidak ada yang kontan, ya. Jadi harus ada yang kontan kemudian dicicil. Itu jual belinya demikian. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Maka di sana setidaknya ada beberapa kategori dalam jual beli. Perhatikan kategori ini. Kok iso ditampil no ya? Hah? Iya. Kita perhatikan uang diberikan di awal. Ini deskripsi ini jual beli, ya. Uang diberikan di awal, lalu barang diberikan di awal, ya. Maka jual beli seperti ini pada umumnya adalah boleh jelas gitu, ya. Uang di awal, barang di awal, jelas, otomatis, ya. Wis ngene iki sing napa
sing umum begitu ya, yang tidak ada yang dirugikan sama sekali ya. Kemudian ada lagi uang diberikan di awal, barang diberikan di akhir, jual beli dengan akad salam, apa? Pesanan. Jadi duit dhisik, barang belakangan. Uang dulu kontan, tidak di apa? Tidak dicicil, lalu barang diberikan di akhir. Ya. Jadi di sana kontan tetap, tidak ada yang nyicil kan gitu ya. Jadi uang diberikan di awal sebagai pesanan, kemudian barang diberikan di akhir. Jual beli dengan akad salam, ini boleh. Dengan syarat uang diberikan di awal secara tunai dan tidak boleh dicicil atau utang. Ya, tidak boleh napa jenenge pesen barang. Ya, pesen barang jamaah sekalian rahimakumullah taala, tapi uangnya tidak diberikan ya. Jadi dengan catatan syaratnya adalah tunai, tidak boleh dicicil. Kemudian yang berikutnya, uang diberikan di akhir, barang diberikan di awal. Uang diberikan di akhir, barang diberikan di awal. Maka ini ya utang gitu ya. Ya bisa kredit atau bisa kontan, bisa nyicil atau bisa kontan di akhir gitu ya. Boleh dengan syarat barang tidak boleh diakhirkan. Hanya di awal, barangnya diterima di awal, uangnya belakangan. Apakah belakangannya ini kontan atau nyicil ya, maka itu boleh. Kemudian yang terakhir yang tidak boleh, uang diberikan di akhir, barang diberikan di akhir, jual beli utang dengan utang. Nah, ini tidak diperbolehkan ya, uang di akhir, barang juga di akhir ya. Jamaah sekalian rahimani rahmukumullahu taala ya, yang seperti ini yang tidak diperbolehkan. Nah, maksud diberikan di awal adalah uang atau barang diberikan secara kontan pada saat transaksi, sedangkan maksud diberikan di akhir adalah uang atau barang ditunda pemberiannya. Nah, ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dari apa yang kita sampaikan tadi, kalau di file saya ini dalam bentuk tabel ya. Ya, tadi itu dalam bentuk tabel. Kalau seandainya bisa ditampilkan. Dari bentuk tadi itu dapat difahami bahwa dalam jual beli uang dan barang tidak boleh diakhirkan. Karena ini termasuk dalam jual beli utang dengan utang. Ya, termasuk jual beli hutang dengan hutang. No? Nggih, wis mboten jan wis lewat pisan. Nggih, kalau wau waktu diwaca wau, nah ketok, nek sakniki wis kelewat ya. Nggih, mboten sampun. Ya. Maka dalam transaksi akad salam misalnya, ketika sudah akad maka uang harus diserahkan di awal oleh pembeli dan tidak boleh ditunda namanya pembayarannya ya. Setelah itu pembeli menunggu barangnya diberikan di kemudian hari sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Jadi uang di awal dibayar kontan, barang di belakang ya. Begitupun dengan jual beli kredit ya. Tidak boleh jika uang diberikan secara dicicil kredit kemudian barang pun ditunda pemberiannya. Ditunda lek wis lunas baru diberikan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menuturkan la yajuzu bai'un nasi'ati binasi'atin. Tidak boleh jual beli tertunda dengan tertunda. Tidak boleh nasi'ah dengan nasi'ah, tunda. Utang dengan utang. Bi an yuqal, dengan dikatakan bi'ni thawban fi dhimmatik bi sifatihi kadza ila syahri kadza bi dinarin muajjalin ila waqti kadza. Ya. Jadi dikatakan diberikan contoh Imam Nawawi, bi'ni, juallah kepada aku thawban, kain ya fi dhimmatik, yang ada pada tanggunganmu, bisifatihi kadza, dengan sifatnya yang seperti ini, ila syahri kadza, sampai bulan demikian, bidinarin muajjalan, dengan harga 1 dinar yang ditunda diakhirkan, ila waqti kadza, sampai waktu yang demikian. Fayaqulu, lalu dia berkata, qabiltu, tak terima, wa hadza fasidun bila khilaf, maka ini rusak tanpa ada khilaf ya. Jadi uangnya belakangan, barangnya juga belakangan ya. Jadi dua-duanya enggak jelas begitu loh ya.
Uang belakangan, barang belakangan. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullah, akad di depan, ya, barang sama uang di belakang. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Ini kayak apa ini? Kayak apa itu? Hah? Bentar ya. Ini internetnya jalan ya. Tapi kita lanjutkan. Mana tadi? Jadi akad kayak tadi itu rusak. Kembali lagi, ini termasuk jual beli utang dengan utang yang terlarang. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Naha an bai'il kali' bil kali'." Nabi melarang jual beli kali' bil kali'. Jual beli yang tertunda dengan yang tertunda. Jual beli orang yang berutang dengan orang yang berutang. Satu berutang uang, satu berutang barang. Dua-duanya podo utangi. Ya. Uang engko, ya barang engko pisan gitu ya. Apalagi double-double, ini ndak punya barangnya. Sik leren goleki dhisik barange. Sing kene duwe gak di kekno kan gitu ya. Nah, seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Maka banyak sekali di antara kita melakukan jual beli yang berada di atas kebatilan, ya. Tidak ngerti tentang hukumnya, ya. Taib Abu Ubaid berkata yang dimaksud dengan al-kali bil kali adalah menjual yang tertunda dengan pembelian yang tertunda. Menjual yang tertunda, barang belum ada, barang belum diserahkan, dibeli dengan tertunda juga, dua-duanya tertunda. Ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Sekalipun hadis ini dhaif, tapi kedhaifatnya tetap menjadi ijma'nya para ulama ahli fikih untuk menerima hadis ini. Jadi sanadnya dhaif tapi maknanya sahih, diterima, dijadikan ijma' oleh para ulama untuk mengamalkannya, ya. Nah, di antara membenarkan makna ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wal kali wal muakhir alladzi lam yuqbad bil wal muakhar alladzi lam yuqbad bil muakhar alladzi lam yuqbad, ya. Jadi kata dia al-kali itu adalah jual beli barang yang ditunda penyerahannya dan belum diterima dengan uang yang ditunda penyerahannya, dan juga belum diterima, kabeh enggak diterima, ya. Akad dilakukan, akad sudah terjadi, tapi uang enggak diterima, barang juga enggak diterima, tapi sudah ada akad, ya, sudah ada akad. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Makanya hati-hati panjenengan tatkala jual beli online. Tatkala jual beli online, hati-hati, ya. Ya, hati-hati jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Akad di awal, maka harus ada salah satu yang diserahkan. Kalau tidak barangnya, maka uangnya. Kan gitu ya. Maka uangnya diserahkan, misalkan ditransfer, ya, kontan, baru barangnya ditunggu, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Jadi harus hati-hati ini, ya.
Ya, nanti akan kita bahas tentang sistem COD insyaallah ya. Taib. Namun sekarang kita bahas secara gambaran globalnya. Ya. Tapi memang ada rincian nanti tentang COD itu nanti akan kita bahas insyaallah. Tapi nggak sekarang ya. Iya, saya leren sinau di sini. Ya cegak keliru rek, keliru lah ini. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Ya kayak kredit ini kan sinau kan itu ya. Nah, sinau nih sih. Sehingga bisa napa jenenge nulis. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi al-khali kembali kepada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jual beli barang yang ditunda penyerahannya dan belum diterima dengan uang yang ditunda penyerahannya. Ya, jadi barangnya nggak diterima, uangnya juga nggak diterima. Barangnya ditunda, uangnya juga ditunda ya. Hal ini seperti seorang menunda penyerahan suatu barang dengan uang yang tertunda pula, kedua-duanya tertunda, sehingga ini tidak diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama. Inilah yang dinamakan dengan jual beli al-gali bil gali ya, kilahuma muakhar, dua-duanya diakhirkan. Fahadha la yajuzu bil ittifaq, ini tidak boleh secara sepakat. Wa huwa bai'u gali bi gali, ini jual beli gali dengan gali. Adapun Ibnu Qayyim muridnya, beliau berkata, fa innal manhiya anhu qad ishtaghalat fihi adh-dhimmatani bighairi fa'idatin fa innahu lam yata'ajjal ahaduhuma ma ya'khudhuhu fayantafi'u bi ta'ajjulihi wa yantafi'u sahibul mu'akhkhari bi ribhihi bal kilahuma ishtaghalat dhimmatu bighairi fa'idatin. Ya, jadi apa namanya, kenapa dilarang gitu ya? Karena sesungguhnya yang dilarang dalam jual beli gali bil gali itu dikarenakan padanya terdapat dua pihak yang terikat, dua pihak yang menanggung zimmah, tanggungan, satu nanggung uang, satu nanggung barang ya. Jadi ada dua pihak yang terikat tanpa ada manfaat yang segera diterima. Yang satu tidak bisa segera memanfaatkan uangnya, satu tidak segera memanfaatkan apanya? Barangnya. Ya, satu tidak bisa manfaatkan uangnya, satu tidak bisa memanfaatkan barangnya. Ya, jadi tidak ada di antara kedua belah pihak yang bersegera untuk mengambil manfaatnya, baik dari penerima ataupun yang menyerahkan. Yang jual beli yang membeli barang tadi barangnya enggak segera bisa dimanfaatkan. Yang penjual juga tidak bisa mengambil manfaat dari uang, dua-duanya ditunda gitu ya. Ya, dua-duanya ditunda sehingga keduanya dapat merasakan manfaat. Ya, kalau diserahkan salah satunya segera bisa memanfaatkan mengambil manfaat dari jual beli tersebut, tidak tertunda. Ya, menjadi sah, menjadi boleh, tidak fasid begitu ya. Kalau salah satu bisa mengambil manfaat, satu mengambil manfaat dari uangnya atau satu mengambil manfaat dari barangnya ya. Justru yang ada keduanya sama-sama terikat tanggungannya tanpa ada manfaat yang diterima ya, terikat menanggung hutang dua-duanya, tidak mengambil manfaat gitu, dua-duanya nanggung hutang begitu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Maka pendapat yang terkuat ya, pendapat yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Jauziyah rahimahumullahu taala ya. Taib. Ya. Maka dari sini kalau kaitannya dengan jual beli kredit tadi itu, maka barang harus diserahkan di awal, tidak boleh diakhirkan ya. Kalau uangnya ya, harganya maka bisa dikontan di belakang atau dicicil di belakang, dikontani atau dikredit, dicicilnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Taib. Maka di sini disimpulkan sehingga dapat diketahui bahwasanya dalam jual beli kredit tidak diperbolehkan barang diserahkan di akhir atau ditunda penyerahannya karena termasuk jual beli utang dengan utang. Jika memang barang tidak bisa diserahkan di awal akad, maka silakan pilih opsi yang lain, yaitu dengan menggunakan akad salam. Ya, tentunya dengan syarat pembayaran harus diberikan secara cash di awal. Ya, secara cash di awal. Nama sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Jual beli salam ya, jadi
pesen ya, maka dikesi di awal. Tapi berikutnya, kalau tadi itu syarat 4 syarat yang berkaitan dengan iwat. Ya, iwat itu napa serah terima napa barang, serah terima barang dengan harganya. Sekarang syarat yang berkaitan dengan ajal. Ya. Ini diambil dari kitab Al-Bai'u Bitaqsid Ahkamu. Syarat yang berkaitan dengan ajal, yaitu maksudnya adalah syarat yang berkaitan dengan batas waktu atau jatuh tempo dalam transaksi jual beli kredit. Berkaitan dengan apa? Tempo ya. Nah, jadi telah diketahui bahwasanya dalam jual beli kredit ya tentunya pembayaran dilakukan secara dicicil. Jadi bayarnya dicicil, diangsur. Yang dalam hal ini ada satu syarat yang harus terpenuhi, yaitu batas waktu harus jelas. Batas waktu harus jelas ya. Dalam transaksi jual beli kredit, pembayaran harusnya dalam kurun waktu yang jelas. Ya, hal ini menjadi syarat yang sangat ditekankan oleh para ulama, mengingat jual beli kredit sangat erat kaitannya dengan utang piutang, sehingga waktu harus menjadi prioritas utama dalam suatu akad jual beli kredit. Berapa bulan harus jelas ya, berapa bulan harus jelas. Dicicil ping 10 misalkan begitu ya, 10 ki kapan gitu ya, sakarmu 10 tahun ya. Ini harus apa aja, harus jelas ya. Selain itu perlu diingat bahwa jual beli kredit adalah transaksi yang pembayarannya dilakukan secara dicicil dalam jangka waktu tertentu, sehingga sekali lagi waktu termasuk hal yang harus jelas disepakati sejak dari awal transaksi. Berapa bulan lunasnya, dicicil berapa kali, selama berapa bulan, ini harus jelas. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Ya, hal ini penting karena dalam rangka untuk menghindari perselisihan di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli kredit. Dengan adanya waktu yang jelas tadi itu ya perhitungannya akan jadi gampang, mudah. Nitenine itu gampang begitu ya. Niteninya rek. Ya, menandainya itu gampang. Gitu ya. 12 kali misalkan gitu ya, selama 1 tahun kan jelas, berarti per bulannya sekian, itu jelas iso dititeni. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tapi kalau misalkan dicicil 12 kali dalam waktu tak terhingga kan repot itu ya. Repot itu ya, seumur hidup maksudnya. Nggak jelas ya. Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Taib. Kenapa? Karena ada barang yang dijadikan sebagai komoditi tadi itu yang ditukar dengan uang ya. Tapi kalau utang sih boleh, utang tok, murni utang, maka itu boleh. Murni apa? Utang. Murni utang, nggak ada barang, bukan jual beli tapi murni hutang. Ya, jadi aku utang duit piro? Duit 10 juta. Ya, kapan bayare? Sak karepmu jare sing ngutangi kan gitu ya. Sak karepmu lek ana dhuwit nang cicilen kayak itu ya bebas, enggak apa-apa. Enggak, sekalipun enggak jelas apa jangka waktunya enggak masalah. Kenapa? Enggak ada kaitannya dengan tanggungan yang lain. Murni hanya utang itu. Gitu ya. Ya masalah rahman rahimakumullahu taala. Lek ana ngono enak ya, utang 30 juta niki kapan nyaure sak karepe. Cocok lek ana ngono iku cocok. Nah, ya kau oleh sailingi, kau oleh, tidak boleh sailingi, tidak boleh. Tetap akad seperti itu, sekalipun bertemu dengan orang baik seperti itu, tetap wajib dicatat, ya. Masing-masing harus memberikan catatan, ya. Apakah yang berhutang ataukah yang menghutangi, wajib nyatet, tetap nyatet. Berapa begitu ya. Taibnya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Kita lanjutkan. Nah, terkait dengan syarat berupa batas waktu harus jelas, terdapat 2 hal penting yang harus diketahui tentang batas waktu ini jual beli kredit ini. Pertama, pentingnya waktu yang jelas dalam transaksi jual beli kredit.
Jadi ini diperinci lagi. Jadi waktunya jelas. Ya, dalil akan wajibnya waktu yang jelas adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dia berkata, qadiman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah. Nabi SAW datang ke Madinah. Wahum yuslifuna bitamri as-sanataini wat-thalatha. Sementara mereka penduduk Madinah itu, ya, mereka mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf. Wahum yuslifun, mereka melakukan sistem salaf. Ini istilah dalam jual beli, ya, yang mereka pakai. Ya, jadi dengan apa jual beli salaf? Bitamri as-sanataini wa thalath, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu 2 atau 3 tahun kemudian. Jadi sekali lagi mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu 2 atau 3 tahun kemudian. Jadi bayar di depan, barangnya diambil selama 2 atau 3 tahun. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Ya, maka siapa yang melakukan salaf seperti itu, maka dia harus ditentukan pada timbangan atau takaran yang diketahui sampai batas waktu yang diketahui, ya, dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta sampai waktu yang diketahui. Jadi artinya seakan-akan dia itu napa jenenge membelinya, aku membeli dari hasil barangmu, hasil panenmu ini sekian kilo. Bukan ditebas tapi jelas, aku beli darinya sekian kilo, ya, atau per kilonya sekian. Jadi berapa saja nanti hasilnya, harganya sudah jelas begitu, ya. Tapi kalau misalkan jual beli, aku tak beli kebun kurmamu ini selama 3 tahun, dibayar di muka, hasilnya pirai jadi milik pembeli, ini tidak boleh. Kenapa? Enggak jelas. Berapa kilonya enggak jelas. Apa gagal apa panen, kan gitu ya. Kayak ternyata selama 3 tahun enggak berbuah, ya apa? Sing badi sapa? Sing duwe kebun iki ning ngaplo bayar kan apa? Panene. Kan gitu ya. Tapi kalau dia dibayar di muka dengan mengatakan jelas, aku beli sekian kilo, sekian ton, misalkan begitu, ya. Ya, maka itu jelas, gitu ya. Jadi misalkan dalam dalam satu tahun ternyata selesai dapat apa yang sudah akan dijual, ya selesai, berarti 2 tahun berikutnya ini milik siapa? Pemilik tanaman, bukan milik dia lagi. Kenapa? Karena belinya sudah jelas. Sama sekali rahmakumullahu taala. Jadi jangan boleh sistem tebas, sistem ijon begitu, ya. Ditebas begitu, si ijo ditebas tak tukune kabeh misalkan begitu, ya, enggak jelas itu. Lek wis wis mateng diunduh, kan, ya. Nah, ini tidak boleh, ya, mas kalau rahmakumullahu taala. Iya, lek kemudian ternyata api-api lemar dipangan codot kabeh entek, ya, entek wis, ya, enggak jelas, mas kalau rahmakumullahu taala, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, karena hal itu akan menimbulkan perselisihan, ya. Tatkala misalkan ternyata panennya jelek, ya, akhirnya sing tuku rugi, buseng deh, kan gitu, ya. Bisa terjadi perselisihan. Atau ternyata hasilnya terlalu bagus, kewapien wis, sing duwe tanduran, waduh deh, ternyata kewapien gitu, ya. Harganya kemurahan, nah, kan seperti itu menimbulkan perselisihan, horor di dalamnya. Maka hal-hal seperti itu dihindari, tidak boleh, gitu, ya. Maka jual belinya harus jelas. Sekalipun nebas misalkan di awal, maka jual belinya jelas. Aku beli dari tanamanmu ini sekian ton, sekian kilo, jelas. Piro ya hasilnya pokoknya itu sih tak tuku. Selebihnya milik siapa? Milik
yang punya. Kalau ternyata kurang dari itu, ya berarti harganya dikembalikan, kan begitu. Jadi tidak ada yang dirugikan, ya. Cuman seakan-akan dia ngapling, kalau wis panen dia napa jenenge dodolire jualnya ke sini, ya, karena sudah dibeli. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan maksud hadis di atas, ya dulu ala annal ajala la tahilla ila an takuna ma'lumah. Ini menunjukkan bahwasannya ya ajal, batas waktu utang itu dalam jual beli itu tidak boleh kecuali untuk yang jelas waktunya, antakuna ma'lumah, jelas waktunya dan jelas berapa yang dibeli, jelas waktunya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Begitupun di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat lafadz ajal biasanya disebut beriringan dengan lafadz musamma. Contoh Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian berutang dengan satu utang sampai pada batas waktu yang ditentukan, maka tulis, ya, maka tulis, ya. Sehingga telah menjadi kesepakatan para ulama tentang wajibnya mengetahui batas waktu pada setiap akad yang sifatnya hutang, seperti jual beli salam, jual beli yang dibayar di akhir, dan jual beli kredit. Harus ada ketetapan ketentuan waktu yang jelas. Bahkan mereka menjadikan hal tersebut sebagai kaidah yang menyeluruh akan pentingnya waktu yang jelas dalam transaksi jual beli kredit, ya. Harus jelas. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Wa yajuzul bai'u bi thamanin halin wa muajjalin idza kana al ajalu ma'luman. Dan boleh jual beli dalam bentuk cash atau utang asalkan batas waktu pada utangnya jelas, ya. Harus jelas berapa bulan misalkan begitu, atau berapa tahun. Itu ketentuan yang pertama. Lalu ketentuan yang kedua, dampak ketidaktahuan atau ketidakjelasan dari batas waktu tempo terhadap akal jual beli kredit. Tadi itu tentang nomor pertama, pentingnya waktu yang jelas. Jadi dua poin penting yang harus jelas dalam syarat ajal tadi itu. Yang pertama, waktunya harus jelas. Kemudian yang kedua, dampak ketidaktahuan atau ketidakjelasan dari batas waktu terhadap akad jual beli kredit. Kalau waktunya nggak jelas, gitu ya, lalu hukum daripada jual beli kredit seperti apa akad tersebut itu? Maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat menjadi 3 pendapat. Kalau terjadi akad jual beli kredit tapi waktunya nggak jelas, gitu ya, lalu apa hukum daripada jual beli kredit tadi itu? Maka di sini menjadi 3 pendapat. Yang pertama, pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian riwayat Hanabilah dan Zahiriyah. Jika waktu pelunasan pada jual beli kredit tidak ditentukan dengan jelas, maka jual beli tersebut batil, fasid. Ketidakjelasan waktu dalam jual beli kredit mengantarkan kepada gharar, ya. Jadi akan ada yang dirugikan. Nah, di dalam hadis Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, naha an bai'il gharar, dilarang jual beli gharar. Jadi ketidakjelasan waktu dalam jual beli kredit dianggap sebagai syarat yang fasid, rusak, dan jual beli batal dengan syarat yang demikian. Ini pendapat yang pertama, jumhur. Adapun pendapat Hanafi, jika waktu pelunasan pada jual beli kredit tidak ditentukan dengan jelas, maka jual beli tidak batal namun hanya sekedar fasid, rusak. Ya, mazhab Hanafi berpendapat jual beli tersebut tidaklah batal namun hanya sekedar fasid, sehingga bisa diperbaiki dengan cara menghilangkan yang dapat menyebabkan akad tersebut fasid. Dalam hal ini adalah dengan cara menyepakati batas waktu atau menghilangkan ketidakjelasan. Begitu tahu maka ditambahkan klausul, ya, sampai batas waktunya dalam akad itu. Nah, dalam dalil mazhab Hanafi dalam hal ini ialah dalam jual beli kredit semacam ini telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hanya ada sedikit ketidakjelasan waktu yang menyangkut pada sifat di luar jual beli itu sendiri.
maka jual beli itu menjadi fasid dan wajib difasakh, dihentikan. Namun jual beli itu masih bisa berlanjut jika diperbaiki akadnya dengan memberikan klausul-klausul akad ya dalam jual beli akad jual beli tersebut, yaitu yang pertama waktunya diperjelas ya, dijelaskan, lalu ketidakjelasan waktu dihilangkan, lalu membayar secara cash ya, seperti itu. Taib. Adapun mazhab Hambali, jika waktu pelunasan pada jual beli kredit tidak ditentukan dengan jelas, maka jual beli tetap sah namun syaratnya batil. Ini berdasarkan hadis Barirah, budak yang dimerdekakan oleh Aisyah. Ketika tuan dari Barirah mensyaratkan kepada Aisyah jika ingin membeli Barirah, maka perwalian loyalitas tetap pada tuan yang lama. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengadukan hal tersebut kepada Nabi, lalu Nabi bersabda, khudhiha fa'atiqiha washtariti lahumul wala fa innamal wala liman a'taqa. Ambillah dia, belilah dia, lalu bebaskan dia, dan ajukanlah persyaratan wala kepada mereka, karena wala menjadi milik orang yang membebaskannya. Ya, jadi kita perhatikan, kita ulangi pembahasan ini, yaitu Barirah, jamaah sekalian rahimahumullahu taala, ini budak yang dimerdekakan oleh ibunda Aisyah. Jadi ibunda Aisyah membeli Barirah ya. Nah, ketika tuan dari Barirah mensyaratkan kepada Aisyah jika ingin membeli Barirah, maka perwalian wala tetap pada tuannya yang lama. Jadi kalau budak dimerdekakan, misal contoh Bilal itu maulanya siapa? Abu Bakar. Gitu ya. Bilal adalah maulanya Abu Bakar. Jadi siapa yang membebaskan, maka walaknya diberikan kepada yang membebaskan, begitu ya. Nah, sementara ini tuan yang lama memberikan syarat, ya ini dibeli oleh Aisyah, nanti kalau dia merdeka, walaknya diberikan kepada tuan yang lama. Maka hal ini tidak boleh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambil dia Barirah, bebaskan dia, lalu berikan syarat kepada mereka wala. Ya, kenapa? Wala itu milik orang yang memerdekakan, gitu ya. Jadi milik orang yang memerdekakan. Artinya apa? Dia mau membeli, gitu ya, mau membelinya dengan syarat walaknya ya diberikan kepada yang membeli, begitu ya. Kalau diberikan kepada yang menjual, maka tidak diperbolehkan. Nah, sisi pendalilan dari hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan jual belinya, namun membatalkan persyaratan fasidnya, syaratnya dirusak. Jadi kan penjual yang lama, penjual budak ini memberikan syarat yang fasid, syarat yang salah, yang rusak. Tetap saja disuruh jual belinya sah, dianggap sah, cuman diingatkan dia, syaratmu tidak berlaku. Karena segala syarat yang menyelisih syariat, maka syarat itu batal, tidak perlu digubris, tidak perlu diperhatikan. Jadi jual belinya tetap sah, gitu ya. Cuman syaratnya batal. Ya, jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Jadi membatalkan persyaratan fasid yang berkaitan dengan syarat perwalian untuk selain yang memerdekakannya, karena syarat tersebut tidak sesuai dengan syariat yang beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laisat fi kitabillah. Ada apa gerangan dengan satu kaum itu, mereka memberikan syarat dengan syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Man ishtarata syartan laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Barang siapa yang mensyaratkan satu syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka syarat itu batil. Wa in kana mi'ata syaratin, sekalipun 100 syarat tidak diterima. Ya jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Jadi al muslimun ala syurutihim, muslim itu ada di atas syarat-syarat mereka. Syarat yang tidak menyelisih syariat. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Ini jadi ingat ya, waktu saya di Jeddah dulu, tahun berapa? Tahun 2005 ya. Dari Mekah mau mengunjungi kerabatnya istri yang ada di Jeddah. Tatkala turun dari bis, lalu kita naik ke taksi yang di Jeddah itu, supirnya saya tanya berapa, gitu ya, sampai di tempat ini, gitu ya.
sekian, nah, saya lupa 15 real lalu nggak salah saat itu ya, 15 real atau berapa. Ya sudah 15 real. Saya setuju 15 real. Kan sudah akad ya. Akad 15 real dia antar sampai kemana? Ke tujuan. Gitu ya. Begitu sudah apa jenenge di kendaraan, kok tiba-tiba apa? Bukan apa? Kok tiba-tiba atau ya? Dia minta tambah, gitu, minta tambah, gitu ya. Minta tambah. Begitu dia minta tambah, lalu saya bacakan hadis al muslimun ala surutihim. Ya, kaum muslimin sesuai dengan berada di atas syarat-syarat mereka. Lalu dia diam, kemudian diulang-ulang hadis itu. Ya. Demikian. Ya, jadi syaratnya, kalau syaratnya tidak memenuhi apa jenenge tidak bertentangan dengan syarat, maka harus dipenuhi syarat-syarat tersebut. Tapi kalau tidak memenuhi syariat, maka syarat itu harus dibatalkan. Syarat dibatalkan, tetapi akad jual beli apa? Sah, lanjut. Tapi syarat yang harus dibatalkan. Jadi syarat yang fasid tidak bisa membatalkan akad yang sah. Cuman syaratnya yang dihilangkan. Maka ini diambil dalil dalam apa yang tadi itu ya. Jadi apa akad jual belinya niku sah, jual beli kreditnya itu sah. Cuman kemudian syaratnya tadi ini harus diperbaiki. Ya harus diperbaiki ya. Ya rahmatullah. Maka ketika pendapat di atas sebagai bentuk kehati-hatian terhadap batas waktu yang tidak jelas dalam jual beli kredit, sehingga tentunya perlu diperhatikan terkait dengan syarat berupa batas waktu yang jelas waktunya. Adapun pendapat yang terpilih adalah pendapat dari mazhab Hambali, mengingat tidak ada dalil yang menjelaskan akan gugurnya suatu akad dikarenakan syarat yang fasid. Jadi syaratnya aja yang dihilangkan. Ya, tapi akad jual belinya apa? Sah ya. Bahkan hadis dari Aisyah di atas menjelaskan bahwa akad jual beli tetap sah bersamaan dengan syarat yang fasid. Cuman syaratnya enggak dilakukan, ya. Enggak dilakukan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Baik. Maka kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya ini? Tahu apa tipe penutupnya? Tapi apa kita baca aja. Jadi itu penjelasan tentang kredit jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, dan telah kita bahas ini kan kita kumpulkan sampai ada 55 halaman gitu ya tentang jual beli kredit ini. Jadi buku kecil ya, tab-nya. Ya. Jadi telah dijelaskan hal yang berkaitan dengan jual beli kredit, mulai dari definisi sampai tentang syarat-syarat dalam jual beli kredit. Yang sebagaimana telah diketahui dalam jual beli kredit terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama boleh atau tidaknya. Seperti yang kita pelajari dari kitab Al-Wajiz, mu'alif termasuk yang tidak membolehkan. Kemudian kita ambil dari keterangan-keterangan yang lain yang intinya adalah boleh dengan catatan syarat-syaratnya terpenuhi, ya. Maka para ulama yang membolehkan sangat ketat dalam menetapkan persyaratan jual beli kredit, ya. Jadi tidak boleh gampangan, dan jangan sampai jual beli kredit ternyata kemudian kita terjerumus ke dalam riba seperti dengan melalui leasing tadi itu ya. Jadi skema tiga pihak, tiga pihak ya. Ada penjual, ada pembeli, ada pembiayaan. Penjual, pembeli, pembiayaan, gitu ya. Jadi pertama akadnya terjadi antara penjual dengan pembeli. Ternyata kemudian dialihkan sama penjual ke pembiayaan. Yang kemudian penjual dapat cash dari pembiayaan, lalu pembeli nyicil ke pembiayaan, begitu ya. Ini haram, ini riba. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah. Dan ini yang banyak. Karena ya, praktek yang ini skema tiga pihak ini yang banyak. Ya, ini yang haram, tidak boleh dilakukan. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi harusnya skemanya dua pihak saja secara langsung antara pembeli dengan penjual. Dan ini seperti yang telah kita jelaskan ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan kehati-hatian pada jual beli kredit. Tidak bisa sembarangan dalam melakukan transaksi jual beli kredit.
syarat baik dalam bentuk iwat, nilai dan barang maupun ajal, batas waktu atau tempo harus terpenuhi. Jika tidak, maka transaksi tidak sah dan tidak ada keberkahan pada transaksi tersebut. Apalagi sampai terjerumus kepada riba, kan gitu ya. Ya, maka siapa yang mengambil riba, maka dia dapat laknat, ditantang perang sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai pengingat, jual beli kredit itu adalah hutang. Sementara Nabi bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergadaikan, tergantung, tertahan oleh hutangnya sampai dilunasi. Mananya orang yang mati dalam keadaan punya hutang belum dilunasi, maka pahalanya tergadaikan. Dia tidak bisa menikmati pahala ibadahnya dalam alam kuburnya sampai lunas. Sampai apa? Lunas. Kenapa? Karena amalnya, pahalanya itu kan nanti jadi pembayar, jadi jaminan untuk membayar di mana di akhirat. Ini kan bahaya kan begitu nih jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi dia tidak bisa menikmati apa jerih payahnya. Ya, tidak bisa menikmati usahanya, amalnya di dunia yang telah dia lakukan, sholatnya, puasanya, apa sih tidak bisa, ya, sampai dia mau dilunasi. Wah, ini kan bahaya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, kan gitu ya. Iya, kalau di alam kubur dinorong dino, ini bukan sehari dua hari di alam kubur, bisa ribuan tahun. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu, kita nggak tahu kan usia dunia, ya. Hari kiamat itu sampai kapan kan, tidak ada yang tahu. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perbedaan antara orang yang mati pertama kali dengan orang yang mati terakhir kali. Ya Allah, coba, tidak ada perbedaan antara yang mati pertama kali dengan yang mati terakhir kali di alam kubur. Seakan-akan mereka sama. Karena beda nih, coba. Ya. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ojo ngomong wena yo sing mati paling akhir nih dino kiamat ngene yo. Begitu mati dilungkas langsung tangi ngono. Enggak. Ya. Ya, enggak demikian. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, enggak ada bedanya. Taib. Kemudian di sini kita sebutkan bisa dikatakan tidak ada bentuk kredit dalam transaksi jual beli pada masa dahulu. Jual beli pada masa dulu adalah dalam bentuk barter barang dengan barang atau uang dengan barang dengan barang atau uang dengan barang. Sedangkan utang hanya dilakukan jika memang benar-benar tidak mampu dan membutuhkan. Di zaman itu utang pun demikian, utangnya utang barang. Ini ya, utang barang, utang gandum kan itu ya, utang wedhus, utang sapi, utang unta langsung, gitu ya. Karena mereka juga ya barter ya, utang barang dengan apa jenenge barang dengan nanti membayar barang. Utang onta nanti bayar dengan onta, kan begitu ya di zaman itu. Ya masyaallah rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi mereka tidak hutang sampai benar-benar tidak mampu dan membutuhkan. Kemudian sampai datang masa ono kartu kredit pada era tahun 90-an yang pertama kali muncul di Amerika, sehingga bayar dengan cara ditunda alias hutang. Kemudian barang diberikan di awal, menjadi hal yang sangat disenangi, digandrungi kan, gak duit iso oleh apa barang ya dengan kartu kredit ya, seperti itu kan duit. Lalu kredit macet wis. Nah, saat ini kiranya transaksi jual beli kredit yang berbasis kartu atau yang jenisnya sudah mulai menurun dan diganti dengan transaksi yang lebih praktis dan mudah, berbasis aplikasi yang hanya bermodalkan sedikit data pribadi dan sentuhan dari jari jemari. Subhanallah ya. Dengan penamaan yang dibawa ke arah modern disebut dengan pay later, bayar belakangan ya, yang dapat diartikan dengan bayar nanti, sebuah istilah dan kata yang mudah untuk diterima oleh semua kalangan. Pay later bisa dikatakan berhasil untuk membuat orang-orang yang tidak memiliki apapun menjadi memiliki segalanya. Ya gak duit tapi iso tuku ini ya, beli ini dan sebagainya, padahal nggak punya uang ya. Yang kadang seseorang itu belinya itu hanya sekedar pengen aja kan gitu ya, nggak butuh, cuma pengen, nggak butuh tapi pengen gitu ya.
Yang delok napa jenenge etalase ditampilkan di aplikasi beli ini wis pengen duwe padahal begitu nyampe gak butuh. Gitu ya. Enggak butuh ya. Ya sama dengan sebagian keluarga misalkan panci ini tumpuk-tumpuk. Nek mulai sing paling gede sampai paling cilik gak tahu digawe sampai mati. Ana sing ngene iku. Ada, gak tahu digawe sampai mati. Ya, dikoleksi toh. Iya, kecuali kalau misalkan disilih-silihno tanggane ini tujuannya aku tuku iki ceke lek ana tangga duwe hajat iso tak siline bagus enggak apa-apa. Sampeyan koleksi begitu enggak apa-apa. Koleksi piring wakil lek tanggane duwe hajat iso tak silino. Nah, ini bagus enggak apa-apa sampeyan koleksi gitu. Tapi lek gawe dhewe eman disilino ya eman. Ya maksudmu apa? Ya, gawe dhewe eman disilino ya mana maksudnya apa? Terus buat apa dibeli kan begitu ya? Kan nggak ada manfaatnya jamaah sekalian rahmanillah. Memangnya itu ndak ada hisapnya? Ada hisapnya nggak? Oh ada, ojo enak-enak, ono hisape gitu ya. Ya manusia nanti akan ditanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kamu mendapatnya dan kemana kamu melanjakannya. Dari mana kamu ambil lalu dibuat beli apa? Itu ditanya. Tiga itu apa itu ditanya. Kenapa tuku iki? Kenapa mau beli ini? Kenapa dan seterusnya. Ya ojo gampang-gampang tuku sembarang gitu ya. Siap napa? Jawab. Ya, siap jawab ya. Makanya ojo napa jenenge mau ngoleksi opo ae dikoleksikan gitu nggih. Ya, ini harus siap jawab jamaah sekalian rahimakumullah. Ojo enak gitu ya. Jadi kalau tujuannya ngoleksi tadi itu untuk dipinjamkan sama tetangganya bagus, enggak apa-apa. Itu kebaikan namanya. Ya itu apa? Kebaikan. Ya, atau misalkan diumumno nang tongone misisan gitu ya. Aku di barang ini sapa sing butuh silakan pinjem. Ya, napa? Kembali iya dikongkon ganti kan gitu ya. Makanya kan harus jelas pinjam-pinjam dicatat sapa sing nyile. Catat tulis. Tanda tangan. Ya, kayak surat jalan ngono di pabrik ya. Kan gitu ya, jelas. Ana kitire ya, kitir jenenge ya. Kitir pinjam meminjam begitu ya. Baik. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah taala ya. Tapi sebenarnya kan hal itu ya bisa lah hal itu terjadi di masyarakat kita lah ya. Jadi sepakatan wong sak RT misalkan begitu ya, sing kene koleksi lek ono sing duwe hajat dikumpulno kan wis duwe kabeh. Ya, seperti itu saling ta'awun, tolong menolong. Enggak apa-apa kalau seperti itu. Jadi niatnya baik tatkala mengoleksi, tapi jangan sampai lo ya kita beli mengoleksi satu barang digawe enggak diselino enggak terus digawe opo. Ya terus digawe opo gitu ya, subhanallah ya, ingat hisab, ingat apa hisab pada hari kiamat itu dieling-eling itu hisab itu dieling-eling. Baik, kita lanjutkan ya. Bahkan seringkali ketakwaan harus ditergadaikan dengan hal itu. Keinginan saat yang ingin dimiliki secara cepat, gengsi yang begitu tinggi yang tidak ingin tersaingi, maksa untuk menggadaikan ketakwaan yang dimiliki. Gitu ya. Jadi ndak raudini dengan akibat buruk daripada hutang ya. Taib. Jabir bin Abdullah pernah bercerita bahwa suatu hari Umar bin Khattab melihat daging yang dibawa oleh Jabir. Jabir bawa daging. Lalu Umar berkata, "Apa ini wahai Jabir?" Jabir berkata, "Aku sangat ingin daging, maka aku pun membelinya." Lalu apa komentar Umar? "Awakullama ishtahaita ishtaraita?" Apakah setiap yang kau inginkan kamu akan beli? Pokok pengen dituku. Apakah seperti itu? Gitu ya. Ya ini pertanyaan ini harus ada pada diri kita masing-masing. Ojo setiap pengen lalu dituku. Butuh enggak gitu ya kan? Butuh. Membutuhkannya atau
atau tidak. Kenapa? Karena kita akan dimintai pertanggung jawaban. Kita ingat kisah Abu Bakar, Umar, Nabi, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ketika-tiganya keluar dari rumah di siang hari dalam keadaan lapar. Nabi dulu keluar. Di tengah jalan ketemu Abu Bakar. Ditanya sama Nabi, apa yang membuat keluar? Abu Bakar bertanya Nabi, ya Rasulullah, apa yang membuat anda keluar dari rumah ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-ju. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya pun demikian, yang membuat saya keluar dari rumah lapar. Lalu beliau berdua berjalan. Lalu ketemu Umar ditanya, apa yang membuat kamu keluar ya Umar? Lapar. Jadi 3 orang sahabat inilah lapar. Nabi, Abu Bakar, Umar lapar. Terus siapa? Mertamu. Ngono cara nilai luwe jamaah. Nang omahe kancane mertamu. Iki muruki apa sih iki? Ayo ya. Jadi 3 orang ini, Nabi, Abu Bakar, Umar kemudian bertamu ke rumah siapa? Sahabat Ansor. Lalu dijamu sama sahabat Ansor, dikasih susu, dikasih kurma basah, kurma mampu, sama kurma kering. Kurma basah, kurma mampu, kurma kering. Ya. Setelah makan, maka Nabi SAW bersabda, latus alun, membacakan ayat dalam surah At-Takasur, latus alunna yauma idzin anin naim. Sungguh benar-benar kalian nanti pada hari kiamat akan ditanyai tentang nikmat ini. Gitu ya. Nikmat apa niku? Nikmat apa? Warak setelah lapar loh. Berarti itu kan hajah, butuh. Orang butuh saja ditanya nanti dihisab, apalagi sing gak butuh. Ini itu ya. Sing butuh loh, memang dia keluar itu dapat rezeki karena memang lapar. Butuh berarti hajat. Hajat untuk dapat rezeki. Gitu ya. Keluar dari rumahnya karena lapar, lalu bertamu, dikasih jamuan, kemudian kenyang. Itu saja ditanya, ada hisabnya. Apalagi sing gak butuh, gitu ya. Didik belonjo tuku apa wis gak jelas gitu ya. Tutuk omah ditumpuk tok gak di. Wah ini ya siap-siap apa? Jawab gitu ya. Pada hari kiamat saya mendelok perkakas sampai doa mau apa sih gak kanggo ya. Ya, apa sih gak kanggo di situ ya. Ya ojo didol kanggo no. Ya, jadikan dia bermanfaat. Jangan sampai tidak manfaat sama sekali ya, jadikan dia manfaat. Ya, apakah dimanfaatkan sendiri misalkan atau dipinjamkan ya sama saudaranya dan seterusnya. Taib. Nah, pertanyaan tersebut ada pertanyaan yang bentuknya pengingkaran. Artinya tidak semua yang kau inginkan harus dibeli. Maka benarlah ucapan tersebut jika ditarik pada kondisi saat ini. Gitu ya. Ingat ya, jangan suka beli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Sing dibutuhkan aja ditanya nanti ono hisabe, apalagi gak dibutuhkan ya. Jadi tidak semua yang diinginkan harus dibeli, terlebih jika kemampuan itu apalagi tidak ada gitu ya, apalagi tidak ada. Jamaah sekalian rahimanirrahmakumullahu taala ya. Dan kredit ini adalah hutang, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah ya, jamaah sekalian rahimanirrahmakumullahu taala, tidak mensolati orang yang wafat dalam keadaan dia belum bayar hutang. Shallu ala sahibikum, salatlah kalian yang mensolati sahabat kalian ini. Ini kan satu peringatan begitu ya, satu peringatan. Jadi seakan-akan apa? Seakan-akan percuma sholatku, dongoku percuma. Kenapa? Gandol. Kenapa gandol nih? Gantung gitu ya. Jadi doa-doanya orang gantung semua. Kenapa? Karena hutangnya belum lunas. Nyampe tapi gantung, nyampe semua, nyampe doanya, nyampe istighfarnya, nyampe sedekahnya, nyampe misalkan semua nyampe tapi gantung semua. Dia tidak bisa mengambil manfaat darinya sampai utangnya lunas gitu ya. Itu maksudnya jamaah sekalian rahimanirrahmakumullahu taala ya. Bahkan ada orang yang mati syahid berjihad di jalan Allah ya, belum bisa mendapatkan pahala syahidnya. Buktinya apa? Dosanya belum dihapus. Dia punya dosa, lalu dia berjihad,
kemudian dia mati, dia punya apa jenenge dosa, gitu ya. Lalu dia punya utang, lalu kemudian dia berjihad. Tatkala berjihad dia mati, gitu ya. Dia berjihad dia mati. Seharusnya pahala syahid ini menghapus dosa, tapi gara-gara utang tunda, tertahan gara-gara apa nih? Utangnya. Dia nggak bisa mengambil manfaat dari pahala syahadahnya tadi itu. Ya, dari Abu Qatadah dia bercerita an Rasulullah, dari Rasulullah SAW, anahu qama fihim, beliau berdiri di tengah mereka, fadzakara lahum anal jihad fi sabilillah, lalu beliau menyebut kepada mereka bahwasanya jihad di jalan Allah, wal iman billah, dan beriman kepada Allah, afdhalul a'mal, seutama-utamanya amal. Faqama rajulun, lalu berdiri seorang lelaki, seraya dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah, menurut Anda jika saya terbunuh di jalan Allah, yukaffiru anni khataya, yukaffaru anni khataya, apakah dihapus dari saya kesalahan-kesalahan saya? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. In qutilta fi sabilillah, kalau kamu terbunuh di jalan Allah, wa anta sabirun muhtasibun, sementara kamu sabar lagi cari pahala, mukbilun ghairu mudbirin, maju tidak mundur, ya, maju menghadap ke depan dan tidak membelakangi, lari ke belakang. Ya, kalau kamu maju tidak mundur, maka kalau kamu mati ya dalam keadaan sabar mencari pahala, ya maka diampuni seluruh dosa-dosamu kalau kamu mati. Lalu kaifa qulta, lalu apa yang kamu katakan tadi? Qala araita in qutiltu fi sabilillah, menurut Anda jika saya terbunuh jalan Allah, ayukaffiru anni khataya, apakah terbunuhnya saya di jalan Allah itu akan menghapus dosa saya? Kala Rasulullah, Rasul bersabda, na'am, iya, wa anta sabirun muhtasib mukbilun ghairu mudbirin, engkau sabar, engkau cari pahala, engkau menghadap ke depan dan tidak membelakangi, illat dain, kecuali hutang. Nah, ini bahayanya. Fa inna Jibril qala lidzalik, karena sungguhnya Jibril mengatakan kepada aku yang demikian. Jadi kecuali hutang tidak iso habis, sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, oleh karenanya ya wajib setiap kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati ya. Kalau udah ana jenis iso cash ya jangan utang ya. Kalau bisa cash tidak perlu kredit, karena kredit itu hutang. Demikian, wallahu taala a'lamu bissawab. Selesai alhamdulillah tentang jual beli kredit. Ini 3 kali pertemuan ya. Taib. Sekarang kita buka tanya jawab, barangkali pertanyaan kita persilakan. Asal saya ngerti tak jawab, gak ngerti ya wis. Nih. Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan dari jamaah. Ustadz, saya adalah seorang penjahit baju. Terkadang saya posting foto-foto kain baik di toko langsung atau marketplace. Jika ada yang berminat, maka saya membeli kain tersebut dan baru saya jahit sesuai pesanan. Saya tidak menerima uang dan barang pun baru akan diterima jika barang sudah selesai dijahit. Apakah itu berarti termasuk jual beli kalik, Ustadz? Langkah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki akad? Iya, tak belajar lagi masalah itu ya, tak sinau lagi. Ya ada bayangan jawab tapi saya nggak berani jawab. Jaga salah ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak bisa jawab sekarang. Pertanyaan berikutnya mengenai syarat bisa dibatalkan jika tidak sesuai dengan syariat. Apakah bisa dibatalkan seorang suami menghibahkan? Apakah bisa syarat dibatalkan seorang suami ketika seorang suami menghibahkan aset kepada istri saat masih hidup dengan syarat kalau suami meninggal istri tidak boleh menikah lagi? Ya Allah. Ini ada kisah seperti itu jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ada kisah suami sama istri. Suami istri sama suami istri. Dua suami istri ini beda sikap.
Ini nyata, ini nyata teman-teman kami gitu ya. Ya. Jadi suaminya berkata kepada istrinya, "Dek, aku lek mati sama ojo rabi maneh lho." Kata istrinya, "Sing mati mati yo." Ya, sing mati mati yo kan gitu, ojo ngurusi sing urip. Itu asli kata istrinya di depan suaminya loh, itu asli itu. Ya, istrinya berkata itu, "Sing mati mati ojo ngurusi sing urip," gitu. "Sampeyan mati mati yo ae," gitu ya. "Ojo ngurusi aku." Jadi sing wis mati gak berhak terhadap yang hidup. Justru apa namanya, kalau mati maka miliknya jadi warisnya. Kembali kepada syarat tadi, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dia suami menghibahkan apa? Aset kepada istrinya dengan syarat kalau meninggal tidak boleh nikah lagi. Taib. Itu hibah atau wasiat? Tulisannya hibah, Ustaz. Loh, hibah itu kalau masih hidup. Kalau wasiat sudah mati. Ini yo hibah yo wasiat. Itu hibah atau wasiat? Kan begitu ya? Itu hibah atau wasiat? Lah, harta itu sudah jadi miliknya atau belum, kan begitu? Paham di sini ya? Kalau dia sudah masih hidup lo dihibahkan, tapi catatan. Ya, nanti kalau aku mati kamu tidak boleh nikah lagi, ini tetap jadi milikmu. Begitu dia mati otomatis milik istrinya. Ya, selesai. Mbok syarat gak mbok syarat wis nek kan begitu ya. Syarat enggak nek gitu. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Jangan mempersulit napa sing urip. Jangan mempersulit sing urip. Ini ya koyo bojone Nabi ae kan gitu ya. Lek bojone Nabi memang tidak boleh nikah lagi. Istri Nabi adalah istri Nabi di dunia, adalah istri Nabi di akhirat. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala gitu ya. Ya jangan mempersulit lah kan gitu ya. Apa meneh ternyata bojone sing lanang mati nom. Sing wedok sik nom misalkan gitu ya. Wah, ya. Seperti itu gimana coba? Jangan memberikan syarat yang mendolimi siapa? Orang lain, seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kalau hibahkan saja gak perlu pakai salah syarat. Nah, berikan aja kan gitu ya. Nah, seperti itu. Baik. Kita kan cintanya cinta sehidup semati kata ya, sedunia sesurga kan. Ya Allah, sehidup. Subhanallah ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Baik. Ya, kita ingat salah seorang istri, dia adalah istri Abu Bakar, pernah jadi istrinya Abu Bakar, pernah jadi istrinya Umar, pernah jadi istrinya Utsman, pernah jadi istrinya Ali. Masing-masing punya anak, Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Umar, Muhammad bin Utsman, Muhammad bin Ali. Coba kau no istilahnya aku lek mati ojo rabi maneh, ngono kau no ceritane ngono. Malah jadi kan seperti itu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Wis ojo mikir macam-macam kok rek gitu. Nggih. Pengennya apa pengennya? Sampean kudu dadi bojoku, Ndek. Di akhirat kudu dadi bojoku lek matine bareng kan gitu ya. Lek matine gak bareng ya, disian sing lanang ya apa mau sing wedok gak oleh rabi maneh. Ya gitu ya. Dan seperti itu kan pilihan. Itu pilihan, ya itu pilihan. Tapi jangan menyuruh orang lain untuk memberikan pilihan, ya. Lalu pertanyaannya apakah benar misalkan seorang istri nanti akan menjadi istri suaminya yang terakhir? Misalkan dia
napa jenenge menikah 3 kali misalkan begitu ya. Menikah pertama mati, menikah kedua mati, menikah ketiga mati, menikah 4 mati paling ini ya. Misal begitu. Lalu apakah benar nanti dia akan jadi istri dia suami yang terakhir? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Memang ada di antara para sahabat istrinya berkata, aku ingin jadi istrimu nanti di surga. Itu pilihan siapa? Pilihan suami atau pilihan istri? Istri. Aku nanti pengen jadi istrimu di surga. Kata suaminya, ya jangan nikah lagi setelah aku mati. Ya mesti ae kan gitu ya. Gitu ya. Lek aku mati ojo rapi maneh kan gitu ya. Kata kata dia. Tapi itu bukan mengikat. Itu pilihan daripada istri. Suami ojo ngasih pilihan. Ingat aku mati ojo rapi maneh lho. Apa kadek ngono barang ya. Menyusahkan sing urip jenenge. Nah, tapi ya. Nah, wallahu alam bisawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Nggih. Ini kok apa maksud? Kertas. Mohon doa untuk salah satu jamaah MAG yang hari ini menjalani operasi pengangkatan kista. Beliau aktif taklim biasanya di hari Ahad bersama suaminya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kesembuhan untuk beliau dan untuk kita semuanya. Nah, amin ya rabbal alamin. TMG silakan. Pertanyaan berikutnya. Jika seseorang lupa sama sekali kalau pernah punya hutang dan pemberi hutang juga lupa tidak menagih, Ustaz, gimana hukumnya, Ustaz? Berarti nggak ada catatan belas ini. Ya salah. Ya kalau dia lupa, ini lupa nyaur, gitu ya. Apa lupa kalau punya hutang? Lupa kalau punya hutang seharusnya, karena kan kalau lupa kalau punya hutang berarti ya gak usah takon iki mang lali ya. Berarti lali eling kalau dia hutang tapi lali wis tak sauri apa durung kan gitu. Lek wis lali gak ngarah takon kan gitu. Kan gitu ya. Enggak lupa gak ngarah tanya sudah wong lali sen. Rumusane gak duwe gak ada utang lali gak usah takon. Tapi kalau lali aku wis ben wis ngelunasi apa durung, gitu ya. Yang menghutangi juga lali, cuma wis ngelunasi apa durung, podo lali nih, dua-duanya lali, dua-duanya lupa, gitu ya. Makanya dia lakukan bayaran lunasono. Waduh, wis tak bayar apa durung ben gitu ya. Nggak bayarin mana? Gak rugi belas. Sing nerima mbuh sampean belum lunasi mbuh durung gitu ya. Ya, kalau merasa ndak berhak misalkan ya sedekahkan. Ya, yang berhutang ini melunasi, yang nerima mensedekahkan. Kan gitu ya, sehingga dia tidak mengambil apa yang haram. Dua-duanya dikeluarkan uangnya. Itu sebagai bentuk kehati-hatian. Jamaah sekalian rahimahumullah. Atau dibebaskan, wis tak anggap lunas nah beres. Wis tak anggap napa? Lunas beres. Ya, walhasil harus datang kepada yang dia lupa untuk melunasinya. Nah, ya kalau karo-karone lali, situ yang mengatakan aku diutang nang sampean apa enggak ya wali aku. Sing kono juga lali. Aku sampean utang nang aku apa enggak aku juga lali. Gak ono sing eling karo. Ya wis sudah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Padha laline. Karo lali, catatan gak ono, saksi gak ono, padha laline. Dua-duanya lupa. Ya, tapi tetap diakatkan wis ya padha laline. Saiki ikhlas-ikhlasan apa ya apa enake? Ya wis ikhlas-ikhlasan selesai. Begitu caranya ya, podo laline sekejuta lali Pak, waduh sing duwe-duwe gak ngarah lali Pak. Iya sing duwe-duwe gak ngarah lali lah sekejuta, ngoso sekejuta lali gak ngarah
juta lali. Ya iku berarti duit 50 M nih bareng Mbak ya. 50 juta lali iku duit 50 M ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Jika kita penjual makanan yang bekerja sama dengan pihak yang punya usaha catering, jika ada pesanan dari pihak catering, kita baru menerima uang setelah pihak catering menerima uang juga. Bagaimana dengan akad ini, Ustaz? ya apa, ulangi. Jika kita penjual makanan yang kerjasama dengan pihak yang punya usaha catering, kemudian ada pesanan dari pihak catering, kita baru menerima uang setelah pihak catering menerima uang juga. Bagaimana dengan dengan ini, Ustaz? Mungkin maksudnya ini ada catering itu masakannya di outsourcingkan, Ustaz, ke pihak luar gitu, Ustaz, untuk makanan tertentunya. Nah, jadi pihak cateringnya baru membayar ke pihak luar ini kalau dari pemesan sudah dibayar. Ya tak golek referensi sih. Tak carikan referensi. Barangkali ada pembahasan masalah itu. Nah, biar saya nggak salah ya. Yes. Nah. Pertanyaan berikutnya. Maksudnya itu masuk dalam akad jual beli yang mana gitu loh. Ya, nanti akan kita carikan. Masuk dalam jual beli yang seperti apa? Kan macam-macam nanti akan kita bahas. Ya, nanti itu akan kita bahas macam-macam. Ada bai'ul muawamah. Yang nggak tahu, yang bawa terjemahan mungkin tahu no. Ini karena edisi yang baru ya. Ada salafun wa bai'un ya. Kemudian ada jual beli tentang makan juga dan seterusnya. Nanti ada pembahasan berikutnya insyaallah taala. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana teknis pesan barang yang sesuai syar'i? Apakah harus membayar dahulu? Misalkan kita pesan barang titip ke seseorang, atau misalkan kita pesan barang ke Melijo besoknya untuk disediakan, bagaimana teknisnya, Ustaz? Ya nama sebar ndek Melijo ini. Maksudnya pesan barang itu apakah harus membayar uang dulu semacam DP atau gimana, atau kan tadi disampaikan bahwasanya barang atau uang itu harus salah satu harus sudah dibayar dulu, Ustaz. Diserahkan barangnya dulu atau uangnya dulu. Lah kalau pesan bagaimana, Ustaz? Ya nanti akan kita bahas tentang salam ya. Ini masih belum bahas tentang apa? Salam. Tadi itu kita kaitannya dengan apa? Kredit. Nah sekarang nanti pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang masalah salam, jual beli salam. Ya, pesanan itu nanti seperti apa nanti ya. Karena ada sesuatu yang sepele, ma'ruf gitu ya, ma'ruf. Atau ada sesuatu yang di dalamnya nanti akan ada horor. Jadi nanti akan ada pembahasan yang dirinci insyaallah seperti itu ya. Sama dengan COD, pembahasan masalah COD. COD kan kayak seperti itu ya. Napa? Pesen dhisik, diproses, kemudian barang datang lalu kita bayar. Kan seperti itu. Proses daripada COD, dan hukumnya kan macam-macam nanti akan kita bahas ya. Kan itu semacam itu kan jual beli pesanan ya, bedanya kan online. Kalau sekarang yang di masyarakat kita Melijo kepada Melijo balik meneh gawakno PT sing kono, meneh gawakno cumi ngene ya, sing kono meneh gawakno macam-macam, gak ono sing bayar kabeh, betul ya. Yang di masyarakat kita kan begitu, dano sing bayar kabeh, kemudian besok datang ya, kemudian mereka ngambil barang lalu belum bayar. Itu ma'ruf di masyarakat kita. Ada yang dirugikan seperti itu di antara mereka. Nah ya. Jadi itu akad seperti itu ma'ruf di masyarakat kita, ma'ruf. Ya, nanti kan ada rinciannya dirugikan atau tidak dirugikan, barangnya jelas atau tidak jelas. Nah itu nanti akan ada rinciannya, jamaah sekalian,
rahimani rahimakumullah, ya nanti akan kaitannya dengan masalah apa? COD tadi itu ya. Nanti kita akan membahasnya insyaallah taala. Nah, Pertanyaan terakhir Ustadz. iya. Apakah seorang rentenir itu nanti di akhirat juga akan mendapat yang sama dengan seorang pemberi hutang biasa, Ustadz? Misalkan dia akan melakukan riba, kemudian tidak terlunasi riba itu, apakah nanti di akhirat dia juga bisa dapat pahala dari yang berhutang itu untuk membayar hutang itu? Ulangi ya, rentenir. Misalkan seorang rentenir ya kan dia berbuat riba, Ustaz. Rentenir itu pemakan riba. Akilur riba, dia pemakan riba. Rentenir pemakan riba. Terus misalkan dia menghutangi sebanyak 5 juta, Ustaz, itu sudah termasuk bunganya. Kemudian peminjam ini dengan sengaja tidak membayar kepada rentenir itu sampai meninggal. Apakah nanti rentenirnya di akhirat itu dapat pahala untuk bayaran pahala dari yang peminjam ini, Ustaz? oh iya, itu sama dengan apakah dapat pahala dari maksiat, ngerti kan ya? Ya jelas ora, ya oleh dosa. Innamal amal biniyan. Amalnya dia kan pengen makan riba. Ternyata dikemplang kan gitu ya. Niatnya pengen makan riba, bukan bantu orang untuk menghutangi. Jadi innamal amal binniyat. Amal tergantung dengan niatnya. Kan gitu ya. Jadi misalkan ada orang mau bangun rumah gitu ya, atau dia kesulitan, kesusahan tatkala ada keluarganya, kerabatnya masuk rumah sakit, lalu butuh uang 50 juta, datang ke rentenir, ya tak tolong, tapi kon kudu bayar 55. Nulung ta? Nulung niku ndak dia butuh wis 50 juta kayak operasi, ya wis tak kei, tapi kok kon nyaur aku 55. Nulung ya dohirnya wis 50 oleh 50 juta rek wis kena digawe apa operasi wis waras ya, misalkan semacam itu ya. Apakah yang ngasih hutang dapat pahala? Ya ora, enggak dapat. Kenapa? Karena dia niatnya cari untung dari hutang, dia niatnya makan riba, ternyata dikemplang, dia mati dhisik, utangnya durung dibayar. Niatnya tadi di awal, innamal amal binniyat, amal tergantung dengan niatnya. Enggak dapat dia pahala menghutangi, gitu ya. Enggak dapat pahala dia menghutangi, enggak dapat. Tapi kasih to mangan riba, soalnya enggak dibayar, enggak dapat pahala apa-apa. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Nah, jadi kesimpulan tadi, modalnya dia yang tidak kembali di dunia itu juga tidak kembali di akhirat. ya hangus, enggak ada. Kenapa? Niat. Amal niatnya, innamal amal binniyat, niatnya itu bukan bantu. Niatnya bukan menghutangi orang, niatnya ngambil untung. Maka sak modal-modalnya hangus, habis. Nih. Enggak ada itu. Yang seandainya dia urip, dia Pak no ditagih enggak? Oke. Kan bedanya cuma apa? Mati ngono ae. Seandainya urip, diambil dimakan sama dia. Ya. Jadi dia enggak jadi makan uang riba itu krono gak nutut umure. Seandainya nutut umure dipangan. Gitu ya. Maka mengalir kepada dia tetap dosanya. Gitu ya. Nah, baik, dari WA sudah selesai. Barangkali dari ruangan ada yang bertanya, silakan. ada ya? Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, gitu ya. Jadi mohon maaf banyak pertanyaan yang enggak berani saya jawab karena memang butuh napa? Sinau mana sinau. Senang lah ini mari sinau aku. Ya. Tapi demikian wallahu taala bishawab, kita akhiri ya, wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.